Kemitraan antara petambak dan PT Sentral Pertiwi Bahari sudah berjalan lebih dari 20 tahun. Hingga kini tercatat ada sekitar 2.651 orang petambak yang bergabung. Petambak sebagai plasma dan perusahaan sebagai inti, masing-masing memiliki hak dan kewajiban dalam menjalankan kemitraan. Namun pola kemitraan yang dijalani berujung dengan polemik. Supardi memulai usaha budidaya udang sebelum PT CP Bahari masuk ke Kabupaten Tulang Bawang. Jauh sebelum tahun 1995, Supardi sudah membuka tambak di kawasan Tanah Register. Tergiur janji manis perusahaan saat itu, Supardi bergabung bersama sekitar 500 petambak lainnya. Mimpinya saat itu hanya satu, bisa meningkatkan kesejahteraan keluarga. Awal mula jadi petambak, saya kan punya lahan 2 hektar. Nah, saya dapat ganti rugi per hektarnya 300. Jadi 2 hektar dapat ganti rugi 600. Tahun berapa tuh? Tahun 94 yang mau bekerja sama itu diganti rugi per hektar senilai 300.000. Nah, dia menjanjikan untuk menjadikan tambak modern. Tambak modern yang namanya TIR, inti rakyat. Namun ternyata mimpi Supardi hanya tinggallah mimpi. Kehidupan perekonomiannya tidak kunjung membaik. Kredit investasi lahan dan rumahnya senilai 120 juta rupiah sudah lunas sejak beberapa tahun silam. Namun kini Supardi masih terjebak kewajiban hutang modal operasional. Nilainya hampir 100 juta rupiah. Apa yang saya rasakan untuk sekarang? Kesejahteraan kurang. Yang dijanjikan dulu waktu ganti rugi itu enggak sepadan yang dijanjikan kayak yang saya jalani sekarang. Tapi yang saya rasakan sekarang tambah beban. Apa beban? Misalnya seperti apa beban? Kayak utang piutang. Saat siklus terakhir pada November 2015 lalu, nilai panen Supardi hampir mencapai 158 juta rupiah. Tapi harus dipotong biaya operasional budidaya sebesar 150 juta rupiah. 90% lebih pendapatan dari hasil panennya tersedot untuk membayar hutang pinjaman modal budidaya. Hanya tersisa keuntungan 6 juta rupiah. Tidak cukup sampai di sini. Dari sisa 6 juta itu masih harus dikurangi lagi untuk membayar cicilan hutang siklus sebelumnya. Alhasil, uang yang masuk ke kantong Supardi hanya 2.100.000 rupiah. Itulah bayaran dari hasil peluh keringatnya selama 6 bulan terakhir. Persoalannya hasil panen tidak selalu positif, alias bisa menutupi ongkos budidaya. Sementara perusahaan inti terus menyuntik dana talangan agar petambak terus berproduksi demi memenuhi target ekspor udang andalan. Bagi petambak, praktik monopoli dari hulu ke hilir ini telah menjerat mereka. Listrik ini murni dari perusahaan. Jadi belum ada subsidi dari pemerintah. Harapan kami soko-soko pemerintah bisa mensubsidi untuk listrik. Ya kan bisa ngurangin beban yang kita tanggung untuk budidaya. Listrik kayak saya kemarin, siklus kemarin tuh panen di umur 105, tuh listrik sekitar 27 juta, 85 hari. 85 hari Bapak harus mengeluarkan listrik? 27 juta, 28 juta. Itu listriknya sistem gimana sih Pak? Sistemnya sistem harian. Apa yang dibayar? KWH, per KWH. Sumber listriknya dari mana? Dari PH. Powerhouse itu bahan bakarnya residu. Siklus ini terus terjadi setiap 6 bulanan setiap tahun dan sudah berlangsung selama belasan tahun, membuat petambak terpuruk dalam pusaran hutang. Ada yang jumlahnya ratusan juta bahkan lebih dari 1 miliar rupiah. Ya tolonglah pemerintah ini harus ikut andil untuk meringankan beban kami. Karena ketika saudara-saudara kami ini yang utangnya menyentuh angka di 1,6 miliar, Mbak.
ini kalau secara akal logika ya, ini kayaknya untuk membayar utang itu kayaknya nggak mungkin, Pak. Mungkin nyampe ibaratnya kita mati di CBB ini kayaknya sulit. Makanya dari pihak pemerintah ini harus tahu lah. Namun suara para petambak ini dibantah oleh pihak perusahaan. Menurut versi perusahaan, pola kemitraan yang dijalin sudah saling menguntungkan. Masing-masing pihak itu memiliki tugas dan tanggung jawab. Tugas dan tanggung jawab itu sudah diatur sepenuhnya di PKS. PKS di sini ditandatangani atau disepakati bukan dengan kelompok plasma, tapi dengan plasma per plasma dengan perusahaan. Jadi PKS-nya, kalau kita ingin budidaya harmonis, pahamilah PKS untuk dua belah pihak ini. Inti memahami PKS, plasma juga memahami PKS, sehingga tidak ada miskomunikasi atau tidak ada saling salah pemahaman terhadap pola kemitraan yang sedang kita kerjakan di sini. Budidaya udang bukan hal mudah. Nasib baik bisa saja menghampiri para pedagang. Namun resiko gagal panen pun ada di depan mata. Tapi benarkah petambak tidak bisa bertahan tanpa korporasi pemilik modal? Ya bandingannya di dalam dengan di sini, kalau saya sendiri kayaknya malah banyak berhasilnya kalau saya.